Saya Anne, HRD G-Media. Carrot and stick, ini adalah dua istilah yang sering dan familiar kita dengar di telinga kita. Buat beberapa orang yang menerapkannya dengan ekstrim, kita percaya dan kita membuat seorang karyawan perform dengan cara memberikan reward yang banyak dan punishment yang sesuai dengan kesalahan mereka. Sehingga cara kita melakukan analisa, contoh, seorang karyawan kenapa bisa perform, seorang karyawan kenapa bisa mencapai target, karena satu, ketika dia melakukan hal yang baik dan sesuai dengan keinginan atasannya, dia mendapatkan reward. Dan ketika dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan standar perusahaan, dia segera mendapatkan punishment. Kita percaya bahwa karyawan yang buruk pun seperti itu. Dia tidak mendapatkan punishment yang sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Padahal, menurut William Kahn, di dalam bukunya The Essence of Engagement, seorang karyawan adalah individu yang kompleks. Dia bisa memiliki banyak motivasi, dia bisa memiliki banyak pikiran, dia bisa mempunyai banyak peran yang menyebabkan dia bisa memilih, oke, saya di perusahaan ini berkontribusinya segini. Sementara saya juga bisa memilih, di perusahaan ini saya cuma mau kontribusi segini. Mereka bisa memilih bagaimana mereka harus berkontribusi kepada perusahaannya. Jadi, ketika kita ingin membuat performance karyawan kita meningkat, ingin menciptakan banyak anak buah yang baik, kita tidak bisa hanya mempertimbangkan berdasarkan reward atau punishment saja. Kita harus mempertimbangkan banyak aspek yang kemudian dirangkum di dalam konsep yang bernama employee engagement. Employee engagement bukan tentang seberapa lama seorang karyawan bekerja di sebuah perusahaan yang sama, tetapi tentang bagaimana dia berkontribusi di perusahaan tersebut. Di era zaman yang sekarang, di generasi yang terbaru, saya rasa mustahil kita mengharapkan anak-anak generasi ini bekerja di sebuah tempat yang sama selama 20 tahun, selama 15 tahun. Yang bisa kita pastikan adalah ketika mereka bekerja 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mereka bisa memberikan kontribusinya yang paling positif untuk perusahaan, bisa memberikan diri mereka dengan maksimal untuk perusahaan, dan mereka pun menikmati bekerja bersama dengan kita. Bayangkan Anda memiliki karyawan atau tim yang datang bekerja dengan happy, datang bekerja dengan bahagia, dan mereka bisa menyelesaikan pekerjaannya karena mereka menikmati pekerjaannya. Mereka juga bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Bayangkan berada di dalam sebuah proyek di mana Anda tidak perlu lagi berteriak-teriak atau marah-marah supaya pekerjaan tersebut selesai. Tapi tim Anda bisa dengan inisiatif mengerjakan proyek yang sedang dikerjakan. Bayangkan Anda berada di sebuah meeting di mana tim-tim Anda bisa memberikan solusi, bisa memberikan ide-ide kreatif mereka, simply because karena mereka menyenangi pekerjaan mereka. Bahkan di Amerika ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa daily level engagement karyawan di sebuah resto fast food mempengaruhi juga omset harian fast food resto tersebut. Artinya, jika di perusahaan tersebut di hari itu memiliki karyawan-karyawan yang memiliki engagement level yang tinggi, restonya pun akan mendapatkan omset yang lebih banyak. Dan ini membuktikan bahwa ternyata engagement mempengaruhi omset perusahaan Anda, mempengaruhi performance perusahaan Anda. Tapi bagaimana menumbuhkan level engagement karyawan atau tim Anda? Yang pertama yaitu mendengarkan dengan sungguh-sungguh tim Anda atau karyawan Anda. Nampaknya memang sederhana, tapi ini sangat penting dan sangat krusial bagi tim Anda. Memiliki anak buah yang taat, penurut, selalu mengatakan iya, nampaknya memang menyenangkan untuk kita. Tapi alangkah berbahayanya jika ketaatan tersebut didasarkan kepada ketakutan kepada Anda, didasarkan kepada, saya merasa apapun yang saya katakan, toh tidak pernah didengarkan manajemen, toh saya ngomong apapun usulan saya tidak ada yang pernah dikabulkan. Ini berbahaya sekali. Ketika karyawan merasa didengarkan, mereka bisa merasa bahwa saya bisa berkontribusi buat perusahaan ini, bahwa ketika perusahaan saya baik, saya terlibat di dalamnya. Dan ketika perusahaan saya gagal, saya pun terlibat di dalamnya. Dengan begitu, seorang karyawan akan lebih mudah engage kepada perusahaannya. Yang kedua adalah menciptakan alat ukur yang jelas, transparan, dan ketika mereka achieve target tersebut, berikan reward yang sesuai dengan mereka. Ketika Anda menceritakan kepada mereka apa yang Anda harapkan dari mereka, apa yang perusahaan harapkan dari mereka, maka mereka akan lebih mudah melebur dengan perusahaan. Mereka akan lebih mudah engage dengan perusahaan. Dan ketika mereka bisa mencapai target yang telah disepakati tersebut, berikan reward yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada beberapa perusahaan tidak memberikan reward melulu hanya uang,
ada beberapa yang memberikan liburan, ada yang memberikan beasiswa untuk anak, dan lain sebagainya. Ada banyak macam reward yang bisa kita explore untuk mereka, yang mana yang paling sesuai dengan diri mereka. Ceritakan juga bagaimana proses ketika mencapai target ini akan berharga bagi mereka, karena proses di dalam target ini bisa menciptakan upgrade diri di dalam mereka. Bisa skillnya, bisa attitude-nya, bisa banyak hal. Kita harus mampu menceritakan kepada mereka bagaimana pekerjaan mereka di tempat ini bisa berarti buat diri mereka sendiri. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang saling peduli. Meskipun kita harus tetap bersifat profesional, tetapi kita juga kadang harus bersifat personal. Kita harus menyadari bahwa mereka bukan hanya karyawan kita. Mereka kadang seorang ayah, ada yang seorang ibu, ada yang seorang anak, dan mereka mungkin memiliki banyak peran yang lain. Ketika mereka bisa merasakan kepedulian dari timnya maupun dari atasannya, mereka bisa jadi lebih betah, mereka lebih happy berada di tempat kerja mereka, dan pekerjaan mereka menjadi lebih bermakna buat mereka. Ketika itu terjadi, maka mereka akan lebih mudah engage dengan pekerjaan mereka. Jadi, mari kita mulai mengengage karyawan kita dengan melakukan hal-hal yang sederhana. Sesederhana mendengarkan mereka dengan sungguh-sungguh, memberikan perhatian yang tulus, dan lain sebagainya. Saya Anne, HRD Jumedia. Terima kasih.